Nah, perlahan-lahan kelembapan akan naik terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya yang membahas tentang AC ya, ada seseorang yang bertanya, katanya, Pak, air cooler apakah sama dengan AC? Lalu kalau sama atau tidak, itu nanti perbedaannya di mana gitu ya. Baik, ini kawan-kawan, kita akan bahas dulu apa sih air cooler itu. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, air cooler itu bentuknya seperti ini ya kawan-kawan. Ada juga yang bentuknya seperti ini juga. Nah, yang bawah ini memang bentuknya mirip sekali dengan AC, tapi prinsip kerjanya sangat jauh berbeda. Nanti saya akan jelaskan belakangan ya. Baik, sebelum kita tahu perbedaannya AC sama air cooler, maka saya akan ajak kawan-kawan untuk membahas bagaimana sih cara kerjanya air cooler maupun AC ya. Nah, kita gambar dulu ya, kira-kira seperti ini. Anggaplah ini air cooler kalau kita lihat dari samping ya. Nah, air cooler itu sebetulnya adalah kipas angin yang dicampur dengan uap air. Bagaimana cara kerjanya? Yang pernah saya punya itu seperti ini. Anggaplah di sini ada kipasnya ya, besar gini. Kipasnya nggak harus benar-benar bentuk kayak gini ya. Ada yang kipas model rotari kayak punyanya AC gitu. Yang jelas prinsipnya itu ini ada kipas yang digerakkan oleh motor atau dinamo ya kan. Kipas angin itu kalau diputar dia kan menghembuskan udara ke sana ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kipas angin biasa kan yang dihembuskan aja hanya angin ya kan kawan. Tapi kalau air cooler itu adalah bahasa Inggris ya kan. Kalau di Indonesia kan itu pendingin udara gitu. Kalau air cooler bawahnya itu biasanya dilengkapi dengan ada bak air ya. Terus air ini itu dilewatkan di depan ini, di lintasan angin ini ya kan. Nah, yang punya saya itu dulu pakai tirai kan. Jadi di sini ini ya ada tirai yang diputer ya. Jadi dia itu kayak kain diputer naik terus turun lagi. Lebih tepatnya seperti jala lah. Dia mengandung air. Jadi dia berputar terus gini. Putar. Nah, karena dia di bawah itu tercelup air, maka ketika dia naik itu dia akan mengandung air gitu. Nah, kemudian air ini ya, agar udara di sini terasa dingin, air ini diberi es batu ataupun ice pack ya. Ice pack itu bentuknya seperti ini. Nah, fungsinya apa? Agar air ini dingin ya, sehingga ketika udara yang keluar dari air cooler ini dicampur dengan air dingin, maka diharapkan suhu di sini ya, suhu itu kita lambangkan dengan temperatur ya. Maka suhu di sini menjadi turun. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini hanya es batu ataupun ice pack ya kan, maka air cooler ini hanya efektif ya mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit aja. Setelah itu es di sini itu menjadi tidak dingin lagi atau sudah mencair ya, udah habis ya, ice packnya udah nggak dingin lagi. Nah, itu ya prinsipnya air cooler seperti itu. Nah, kemudian air cooler ini ternyata memiliki efek samping ya. Karena dia di sini itu selalu menghembuskan udara yang bercampur dengan air ya, maka di area sini itu selalu ada kelembapan ya, ada bintik-bintik air ya, meskipun tidak kasat mata ya. Cuman kalau dia itu dioperasikan di dalam ruangan kan, bintik-bintik air ini akan terakumulasi sehingga ruangan yang kita pasang air cooler ini lama-lama akan mengalami kelembapan ya, karena air yang dari sini ini ya itu lama-lama menguap, dihembuskan oleh angin ini sehingga memenuhi ruangan ya. Pada akhirnya air di sini akan habisnya kemana ya, pindah ke dalam ruangan ya kawan. Nah, efek sampingnya kelembapan tinggi itu adalah yang pertama, kalau kena dinding maka dinding rumah kawan-kawan akan menjadi lembab. Kalau lembab ya mudah tumbuh jamur ataupun lumut gitu ya. Terus yang kedua, kalau kena perabotan kayu maka lemari atau kursi kita ya itu akan lembab. Kalau lembab tahu sendiri ya, kayu kalau lembab itu ya
bisa mudah berjamur, kemudian dimakan rayap juga gitu ya. Nah kemudian kalau kena perabotan besi ya bisa jadi cepat berkarat ya kawan-kawan. Maka dengan kelemahan itu air cooler ini saya sarankan ya, kalau kawan-kawan memang mau pakai air cooler, jangan dipakai di ruangan tertutup ya. Jadi pintunya harus dibuka ya, pintu ruangan, atau dipakai di teras gitu ya. Jadi ini didesain tidak untuk ruangan tertutup, sehingga kalau ini dianggap dia bisa menurunkan suhu ruangan, menurut saya tidak bisa ya. Dia hanya bisa menurunkan suhu pada hembusannya aja. Jadi kita kalau mau dingin ya, kita duduk atau berdiri di depan air cooler ya. Tapi kalau di luar air cooler ya, maksudnya di sampingnya atau pokoknya nggak kena hembusan angin, kita tidak akan merasakan efek dinginnya. Nah selanjutnya air cooler yang satu lagi yang tipenya mirip AC ya, bukan AC ya, mirip AC. Sebetulnya prinsipnya sama aja kayak air cooler yang tadi, cuman bedanya ya dia itu dikasih ice pack kawan. Ya kita anggap aja di sini ada kipas seperti tadi ya. Terus anggap aja di depannya ini dikasih ice pack ya. Ice pack itu cara kerjanya gini kawan-kawan. Kawan-kawan memiliki kayak kotak ini ya, terus diisi pakai gel pendingin. Gel ini kemudian didinginkan di freezer misalkan, di kulkas ya. Kemudian setelah dingin dia dipasang di sini. Nah, seperti itu. Nah, kipas yang mengipasi ice pack ini ya, kawan-kawan, dia akan membawa udara dingin ke sana. Ya dingin ya, karena dia melalui es gitu. Akhirnya bisa suhu di sini pun bisa turun juga ya, seperti air cooler yang tadi. Bisa turun suhunya. Nah, ini tidak memiliki efek samping. Karena apa? Di sini ice pack itu dia tidak ada airnya ya. Airnya atau gelnya itu ada di dalam ice pack, sehingga ketika dia dihembus angin tidak ada uap air yang terikut, sehingga efek samping dari tipe air cooler yang pertama tadi itu tidak dimiliki oleh air cooler yang tipe ini ya. Nah tentu saja karena di sini hanya ice pack ya kawan, maka dia itu hanya efektif ya seperti air cooler pada umumnya, hanya 10 menit atau 15 menit. Setelah itu ice pack-nya menjadi tidak dingin lagi, sehingga kalau kita mau dingin lagi ya kita harus merendamnya lagi atau memasukkan ke dalam kulkas atau freezer ya, begitu. Jadi tiap 10 menit atau 15 menit kawan-kawan harus mengganti ice pack ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang AC ya. Nah, dalam hal ini saya hanya ingin membahas yang bagian indoornya aja ya. Bagi kawan-kawan yang pengen tahu cara kerja tentang AC ini secara lebih lengkap, bisa lihat di video saya sebelumnya, yaitu video ini. Nanti linknya saya tuliskan di kolom description ya, di bawah video ini, silakan cari. Baik, kita ngomongin tentang outdoornya aja. Nah, outdoor ya tentu saja selalu dilengkapi dengan kipas juga, sama aja dengan air cooler tadi, ada kipasnya gini ya. Nah, kipas ini ya seperti halnya air cooler, dia menghembuskan udara ya. Nah, seperti itu. Nah, agar dingin, maka di dalam AC ini dilengkapi dengan evaporator ya, kawan. Nah, kayak gini. Ini ada evaporator. Saya kasih warna merah aja ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, evaporator ini ketika AC berjalan, maka evaporator ini menjadi dingin, kawan-kawan. Ya, ini mirip seperti ice pack ya, yang pada air cooler yang model kedua tadi. Cuman bedanya, kalau evaporator ini dia selalu dingin ya. Dia selalu dingin. Kenapa? Karena dia sudah melalui proses refrigerasi, kawan-kawan. Jadi ini dia kalau udah dihembuskan angin ya, maka dia mengalami pendinginan terus ya. Karena apa? Dia dikirim freon dari sini, kawan-kawan.
Kemudian freon yang sudah selesai tugasnya mendinginkan, dia akan kembali lagi ke bagian outdoor ya. Jadi AC itu ada bagian outdoor yang tugasnya itu mendorong si evaporator ya, dan membuat evaporator menjadi dingin. Itu tugasnya outdoor. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat ya, bahwa tidak ada air yang terlibat sama sekali di sini, sehingga apa? Dia tidak memiliki efek samping berupa kelembapan yang naik tadi ya. Jadi karena di sini evaporator dingin, tentu saja di sini suhu juga menjadi dingin. Nah, keunggulan AC dibandingkan dengan air cooler yang tipe pertama maupun kedua ya, itu dia dinginnya terus menerus. Karena apa? Ya, dia freonnya ini disuplai dari bagian outdoornya ya, disuplai memakai kompresor, terus ada kondenser segala macam ya. Jadi dia terus menerus dingin, sehingga dia ya keunggulannya nggak perlu ganti-ganti es pack ataupun es batu seperti air cooler tadi. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, kemudian efek sampingnya berupa kelembapan tentu saja nggak ada ya. Karena apa? Di sini tidak melibatkan air seperti air cooler yang model pertama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kawan-kawan ada yang bertanya, Pak, kenapa wattnya kok beda jauh gitu ya? Kenapa air cooler itu hanya 50 watt, 70 watt, 90 watt, sedangkan ini AC ini ratusan watt gitu ya. Yang setengah PK itu mungkin ya sekitar 300-400 watt gitu ya. Nah, kawan-kawan bayangin sendiri ya. Ini evaporator itu kan dingin terus-menerus ya. Untuk mendinginkan ini itu ya tentu saja perlu tenaga kompresor dari luar. Nah, kompresor ini wattnya tinggi kawan-kawan, karena yang didorong itu freon ya di dalam sini terus-terusan, maka wattnya besar. Sedangkan kalau air cooler wattnya itu hanya motor di sini ya, atau dinamonya kipas, maka kecil wattnya ya. Nah, AC ini kalau hanya kipasnya yang muter, maka wattnya juga kecil sama saja. Yang bikin wattnya besar itu pendinginan ini kan, pendinginan evaporator. Tapi karena wattnya besar, tentu hasilnya pun jauh berbeda ya. AC ini akan bisa mendinginkan terus-menerus ya, 24 jam sampai besoknya lagi. Ya, yang penting dia dinyalakan gitu ya. Sedangkan air cooler tadi, kawan-kawan harus mengganti tiap 10 menit ganti. Ya, sekarang pilihan ada di kawan-kawan ya. Kalau pengen ngirit listriknya ya pakai es pack. Cuman es pack ini kan kawan-kawan harus ganti, taruh di kulkas. Nanti pas tidur ya udah 10 menit ganti lagi es pack. Tidur 10 menit ganti lagi es pack. Sebetulnya pada akhirnya wattnya sama aja. Untuk mendinginkan es pack ini mungkin kawan-kawan juga perlu watt yang lumayan besar pada akhirnya ya kalau dijumlahkan. Belum lagi capeknya kita mengganti-ganti es pack di sini. Nah, untuk menjelaskan ke kawan-kawan bagaimana sih pengaruhnya uap air terhadap naiknya kelembapan ruangan ya. Di sini saya akan memakai sebuah akuarium, lalu di dalamnya saya akan letakkan alat ukur kelembapan ya kawan-kawan. Nah, nilainya nanti bisa dilihat di bagian ini. Nah, nanti kita akan coba kalau saya semprotkan uap air ya, atau bintik-bintik air ke dalam akuarium, kita lihat apakah kelembapan akan naik ya. Nah, kelembapan itu dinyatakan dalam relative humidity ya, satuannya persen ya kawan-kawan. Nah, semakin tinggi persentasenya artinya kelembapan udara tersebut makin tinggi ya. Ayo kita lihat di sini. Baiklah, di sini kawan-kawan bisa lihat ya. Di dalam akuarium ini ya, ini masih kosong. Udaranya juga belum saya modifikasi apapun. Kita ukur kelembapannya ya. Di situ relative humidity itu 75% ya. Mudah-mudahan terlihat di layar ya. Sekarang saya akan keluarkan dulu. Kemudian seolah-olah saya memakai air cooler ya. Maka saya semprotkan ini kabut air di sini ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan masukkan kembali. Ingat tadi nilainya 75 ya. Nah, ketika saya masukkan kembali mulai naik dia ya.
Nah, anggap karena saya bilang tadi ruangan tertutup ya, yang nggak bagus tadi. Saya tutupin dulu ini. Perhatikan. Nah, perlahan-lahan kelembapan akan naik terus ya. Lihat itu. Udah sampai 87. 88. 89. 90. Baik, makin lama dia akan makin naik terus ya, karena memang udara di dalam sini udah ini ya, mengandung uap air ya kawan. Perhatikan ketika tutup atasnya sudah saya buka, maka dia kembali turun ya. Tapi dia turunnya nggak sampai 75 ya. Kenapa? Karena bagaimanapun udara di sini masih terasa lembab. Jadi kawan-kawan kalau mau menguji tanpa alat ukur ya, masukkan aja tangan ke dalam akuarium yang dindingnya masih basah ya. Suasananya itu pasti terasa kalau orang Jawa bilang sumuk ya. Sumuk itu panas-panas yang kayak mau hujan itu ya kawan-kawan, itu sumuk ya. Nah, kemudian saya juga pakai kesempatan ini untuk menjelaskan ke kawan-kawan bagaimana sih kelembapan itu bisa diturunkan juga. Kelembapan dalam suatu ruangan itu bisa diturunkan dengan memakai absorben. Absorben itu adalah zat penyerap air ya kawan-kawan. Nah, salah satunya yang ada di rumah kita yaitu kerupuk kawan-kawan. Nanti saya akan memakai kerupuk, bagaimana efeknya terhadap kelembapan udara. Nah, ini dia ya. Jadi toples kerupuk ya kawan-kawan. Kawan-kawan pernah nggak ngerasain bahwa kalau tangan kita masuk ke dalam toples itu terasa sejuk ya kawan-kawan. Nah, kenapa terasa sejuk? Karena ternyata udara di dalam toples itu cukup kering ya. Kenapa udara di dalam toples kering? Karena uap air itu pada dihisap ya, atau diserap oleh kerupuk ya kawan-kawan. Makanya kerupuk itu kalau toplesnya kita biarkan terbuka, dia akan melempem karena dia terus-menerus menyerap uap air dari udara ya kawan-kawan. Sekarang kita akan buktikan bahwa udara di dalam toples kerupuk ini kelembabannya sangat rendah ya. Perhatikan ini 77 ya sekarang ya kawan-kawan. 78. Ya memang cuaca di sini lagi sumuk ya, lagi panas kayak mau hujan gitu. Jadi ini kalau udah deket-deket mau hujan ya kawan, nilainya akan semakin tinggi ya. Bisa nanti tercapai 85, bisa sampai 90 ya. Jadi kalau cuaca lagi udah mau turun hujan itu bisa mencapai 99% ya. Baik, sekarang kita akan masukkan ke dalam toples, tapi saya alasin pakai kertas dulu ya. Biar kerupuknya nggak kena alat ini. Ini nggak boleh lama-lama saya buka ya. Perhatikan tuh. Saya miringin aja deh. Saya tutup ya. Perhatikan tuh. Langsung menunjukkan angka 51 ya kan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kita tunggu ya. Nah, kayaknya udah stabil di 55. Kenapa tadi bisa 51 ya? Tadi itu sebelum saya buka toples ini uap air itu udah pada diserap oleh kerupuk ini ya kan. Ketika tadi saya membuka tutup toples ini sebentar, langsung uap air dari udara masuk ke dalam toples ya, sehingga bercampur. Tapi itu pun masih lumayan ya, masih 55. Jadi masih cukup kering di dalam toples ini. Nah,
Nah, kawan-kawan bisa tahu ya bahwa sekarang kerupuk itu ternyata bisa menyerap uap air. Nah, itulah kenapa kerupuk itu kalau dibiarkan di udara bebas dia akan melempem karena dia terus-menerus menyerap uap air. Ya. Kemudian pada prakteknya ya kalau di kehidupan kita sehari-hari kita nggak pernah sih memakai kerupuk untuk mengeringkan udara. Biasanya orang itu memakai silika gel ya, absorben berupa silika gel. Nggak hanya silika gel ya, ada beberapa macam zat lain juga yang bisa menurunkan kelembapan. Ya. Baik kawan-kawan, sekian dulu ya video dari saya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kepada kawan-kawan apa sih air cooler itu, bagaimana cara kerjanya, lalu mana yang lebih efektif antara air cooler sama AC ya. Jelas AC itu paling efektif ya kawan-kawan, tapi kalau dibilang mana lebih efisien tergantung kebutuhan kawan-kawan deh. Kalau kawan-kawan mau repot dan pengen wattnya kecil ya silakan aja pakai air cooler ya, tapi seperti itu tadi setiap seperempat jam harus ganti ice pack. Baiklah kawan-kawan, itu dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.